Kain bang, lama bang ya. Gimana? Sehat? Sehat. Gimana kabar? Gue juga suka ya pakai di kamar ini. Cuman lu pernah nggak sih lu pakai gitu kan? Agak. Seiring berkembangan zaman, transportasi juga semakin berkembang, terutama pada transportasi umum. Transportasi umum yang menjadi favorit masyarakat adalah ojek online atau biasa kita sebut dengan ojol. Selain menjadi favorit masyarakat, ojol juga menjadi pekerjaan yang banyak digandrungi oleh masyarakat. Tidak hanya untuk antar jemput penumpang, pelanggan juga bisa order makanan lewat aplikasi ojol. Saking banyaknya ojol, membuat persaingan orderan semakin sulit untuk didapat. Hal itu memicu beberapa oknum yang melakukan kecurangan untuk memudahkan mendapat orderan dengan cara menggunakan aplikasi fake GPS. Zaman sekarang semakin berkembang, begitupun transportasi. Transportasi yang saat ini menjadi favorit masyarakat adalah ojek online. Hal ini dikarenakan ojek online tidak hanya digunakan untuk antar jemput penumpang, tapi juga bisa memesan makanan ataupun barang. Pelanggan tidak perlu repot-repot keluar rumah untuk mencari ojek ataupun membeli makanan. Pelanggan hanya tinggal membuka aplikasi dan memilih layanan yang diinginkan. Di tengah larisnya transportasi online, terdapat persaingan sengit antara drivernya. Berbagai cara dan strategi dilakukan oleh driver ojek online agar dapat orderan sebanyak-banyaknya, dari menggunakan handphone yang lebih canggih atau dengan mangkal di tempat yang sering dibanjirin orderan. Namun, ada satu strategi curang yang digunakan oleh beberapa oknum driver online, yakni fake GPS. Fake GPS atau biasa disebut nuyul oleh para driver merupakan sebuah aplikasi tambahan yang digunakan untuk memanipulasi lokasi aslinya dengan memindahkan GPS-nya ke tempat yang ramai orderan. Dengan begitu, potensi mendapat orderan semakin besar tanpa harus susah payah berkeliling di jalanan. Karena hal ini, kerugian sangat dirasakan oleh driver ojek online yang tidak menggunakan fake GPS. Menurut pendapat Mas itu gimana? Menurut saya ya sangat merugikan lah bagi semua aplikasi kayak ShopeeFood, Gojek atau Grab. Itu sangat merugikan, apalagi kan kita sekarang udah semakin banyak, kita udah capek-capek mangkal, keliling, kalah sama yang pakai nuyul itu Mas. Ngerugin banget sih Mas, kecewa juga sih sama orang yang bikin aplikasi kayak gituan Mas, yang ya kita kerja dari pagi sampai malam bahkan sampai subuh gitu Mas ya, nyari-nyari orderan muter-muter, tiba-tiba ada aplikasi kayak gitu Mas yang ya bikin kecewa, bikin rugi orang-orangnya, benar-benar kerjanya murni Mas. Menanggapi fenomena ini, kami pun langsung menemui seorang teman, sebut saja Engkong, yang merupakan driver ojek online, untuk menanyakan tentang penggunaan aplikasi fake GPS di kalangan driver ojol. Gimana? Sehat? Sehat. Duduk dah. Gimana kabar? Baik. Baik. Udah lah. Udah aman sih. Bang, gue mau nanya nih. Nanya apaan tuh? Lu kira-kira pakai ojol dulu nggak sih? Agak, oh yang fake GPS itu ya? Nah, iya kayak gitu. Iya. Pakai gak lu? Agak, begitu udah kaya gua mah. Berarti nggak pakai ya? Agak. Cuman kalau misalkan kayak temen lu gitu atau ya tongkrong-tongkrongan lu gitu. Ada yang pakai satu orang dua orang mah. Ada. Ada. Boleh ketemu nggak sama gue? Terus gue pengen mau belajar gitu. Pasti telepon dia orangnya kalau lu mau tahu mah. Udah telepon coba bang. Harus bisa bang ya. Nah, dulu nih tahu dia bisa apa kagak nih. Sambil menunggu engkau menelpon si ojol nuyul, kami pun menanyakan tentang pengalamannya mengenai penggunaan aplikasi fake GPS di kalangan ojol. Cuman lu
pernah nggak sih lu pakai gitu bang? Agak. Ori gue gak pakai gitu-gituan. Ngeri soal kalau pakai itu kan bisa ada yang lapor, aku masuk ke PM. Suspend gitu ya? Iya, sebut suspend gitu dia modelannya. Ini lu lagi nunggu orderan atau gimana bang? Lagi nunggu. Iya. Setelah berbincang dan menunggu, akhirnya si ojol nuyul pun berhasil dihubungi. Halo. Iya nih teman gua. Dia kayak mau nanya-nanya gitu, mau belajar tentang ojek nuyul gitu, pakai GPS yang kayak lu pakai. Lu bisa kapan? Besok bang. Besok? Iya. Oke boleh dah, besok dah. Jadi besok dah ya, jangan sampai lebaran haji. Sian ini temen gua. Ya. Oke dah. Ntar lu tanya aja, ntar besok ketemu orangnya ya. Oke udah, thank you ya. Udah bang. Cuman lu besok anterin gue ya, soalnya kan gue nggak tahu nih dia tempatnya di mana. Nah. Setelah berhasil dihubungi, kami pun sepakat untuk bertemu dengan si ojol nuyul keesokan harinya. Jadi bang gue langsung cabut aja bang ya. Iya dah, hati-hati ya. Oke. Ya. Iya bang ya. Ya, hati-hati ya. Yuk. Tahukah kamu, rokok menjadi salah satu penyebab kematian terbesar yang ada di dunia. Lebih dari 3 juta manusia meninggal setiap tahunnya. Bagi beberapa orang, rokok adalah menjadi kebiasaan keren bagi mereka. Padahal rokok itu sendiri menyebabkan gangguan hati, gangguan otak, gangguan lambung, pengeroposan tulang, dan kanker. Maka dari itu berhentilah merokok dan menerapkan pola kehidupan sehat. Sekian dan terima kasih. Kita hidup di bumi yang sangat indah. Tetapi setiap tahun sampah yang dihasilkan oleh manusia semakin bertambah dan pada akhirnya berakhir di laut. Kebanyakan sampah yang terbawa sampai laut adalah sampah plastik. Plastik adalah sampah yang sangat susah terurai. Butuh waktu yang sangat lama, bahkan sampai ratusan tahun untuk sebuah sampah plastik bisa terurai. Sayangnya, kehidupan bawah laut menjadi korban atas kecanduannya manusia pada plastik. Diperkirakan pada tahun 2050 akan ada lebih banyak sampah plastik di lautan dibandingkan dengan ikan. Ini bukan dunia yang harus kita tinggalkan untuk generasi berikutnya. Refuse, reduce, and reuse plastic. Hai, namaku Bumi. Sedang diserang bahaya sekarang bernama perubahan iklim. Butuhkan bantuanmu. Langkah pertama, kamu bisa memisahkan sampah yang dapat didaur ulang. Dan kemudian kamu bisa olah kembali menjadi yang berguna. Nah, kalau masih ada yang bagus, jangan lupa dipakai lagi ya. Jangan langsung dibuang. Ayo hemat energi dan matikan semua saluran jika sudah tidak terpakai ya. Nah, ayo kita sayangi bumi mulai sekarang. Terima kasih sudah menjagaku. Berawal dari kelobian teman, kami pun menemui si ojol nuyul di tempat yang telah disepakati. Sebut saja Penyok. Bang Penyok ya? Iya bang. Ayo bang. Saya bang ya lama ya bang ya? Bang. Udah lama di sini bang. Baru bang. Oh baru. Oh jadi Kami langsung saja menanyakan tentang ojol nuyul. nongkrong ya? Barang lah ya. Sama yang lain. Lagi narik apa? Narik bang, lagi nunggu baik di sini bang. Nunggu. Iya nih sambil ngopi-ngopi. Oh iya bang. Belum dapat aja. Ya. Gue dapet info dari teman gue nih bang ya. Lu pakai kayak ini ya
ojol miyul gitu. Oh iya gue pakai. Jadi kira-kira aplikasinya itu gimana sih bang? Kalau boleh tahu? Ada sih, jadi dia kayak aplikasi tambahan gitu. Jadi misalnya nih, kita di sini nih lokasi nih. Jadi titik lokasi kita sebenarnya ada di resto gitu doang. Oh gitu ya. Iya kayak ada aplikasi tambahan lah. Cuman kalau pakai aplikasi kayak gitu aman gak sih bang? Dibilang aman sih, ya aman nggak aman sih sebenarnya kan. Pasti ada aja yang nggak seneng kita dapat mulu gitu kan. Takutnya bisa dicepuin bisa juga, kayak kita pakai aplikasi ini bisa juga kita dilaporin sama driver yang nggak seneng bisa. Iya. Yang penting mah ini ya pinter-pinter mainnya aja ya. Mainnya aja iya. Soalnya gue dapetin info dari temen gue nih bang, gue juga pengen nyoba nih kayak ojol miyul itu kayak gimana sih? Boleh kalau Soalnya bisa. Soalnya kata temen gue itu lebih mudah buat dapet orderan gitu bang. Iya, dibilang lebih mudah sih enggak ya. Ini dia kayak alat bantu doang. Alat bantu gitu Iya, ya. jadi gimana sih? Misalnya ya ojol-ojol lain di depan resto misalnya nih. Sebenarnya sama aja. Jadi kita dari rumah, jadi kita di resto, ya gitu doang. Gitu doang. Sama aja sebenarnya. Cuman ya itu karena iri. Ini ya lebih mudah aja mungkin Lebih ya. mudah aja, Nggak iya. terlalu capek kali ya. Alat bantu doang. Alat Buat bantu ya. dibilang buat dapetin orderan sih enggak juga sebenarnya. Itu berarti ya sistemnya gambling juga ya. Kalau Gambling. misalkan buat dapet orderannya ya. Jadi enggak sebagai patokan buat dapet orderan tuh enggak. Enggak ya. Jadi kita ngelempar titik doang. Udah. Itu lu pakai kayak gitu kan berapa lama bang? Udah lama banget bang, udah dari 2020 lah. 2020. Berarti sekarang udah 3 tahun ya bang ya? Lumayan ya. Iya, udah 3 tahun. Itu kan kemarin kan ada covid juga tuh bang ya. Pakai aplikasi gitu dapetnya lumayan gak sih bang? Daripada driver yang lain kan. Kalau driver lain kan dia kayak ke tempatnya kan harus pakai protokol juga gitu. Lumayan sih bilang, soalnya kan kita dari warung gini, jadi kita nggak usah susah-susah ke resto kemana gitu aja. ya. Misalnya resto ini nggak dapet, kita tinggal ganti titiknya ke resto lain, udah gitu doang. Paling nunggu 15 menit lah sekali, misalnya nggak dapet di ini, geser lagi ke sini. 15 ini nggak dapet geser lagi, ya gitu doang. Penyok mengatakan lebih berfokus mendapatkan orderan makanan daripada orderan penumpang. Hal ini karena sulitnya penggunaan aplikasi fake GPS saat ini. Untuk orderan penumpang, tak jarang Penyok juga mendapatkan orderan pengiriman barang karena aplikasi fake GPS-nya yang menyedot orderan di sekitarnya. Jadi suka nyedot gitu lah, suka nyedot. Oh iya bang, gue lupa nih bang. Kan sebelum lu kenal fake GPS gini ya, lu tahu fake GPS gini nggak sih bang? Gue ada kenalan juga di Surah, ada nemu di sosmed lah, ada yang ngeser gitu segala macam. Oh berarti lu bukan dari teman-teman gitu bang ya? Kayak lebih dari online gitu juga Dari ya? dari online ngeliat gini segala macam. Oh ya udah. Soalnya kan gue ngerasain juga bang pas masih nggak pakai gini juga. Sehari cuma 2, 1. Bener bang, Susah ya? susah. Soalnya kan gue nggak ke resto juga waktu masih nggak pakai GPS, dari rumah doang. Oh, dari rumah Tapi juga bener-bener ya? 1, 2. Cuman lu punya tongkrongan gitu nggak sih bang? Ada. Dari tongkrongan itu ada pakai fake GPS nggak sih bang? Kayak misalkan kayak lu gitu? Pakai semua bang sekarang mah rata-rata. Kalau yang dari driver yang gue bawa semuanya rata-rata pakai. 90% sama. Oh banyak juga bang ya? Iya. Soalnya kan gampang juga lah. Yang gratisan juga banyak bang. Ini kan Oh jadi ada gratisan gitu? ada member, ada gratisan juga. Nah kalau member gitu bayarannya gimana tuh bang? Kalau member gitu biasanya dia ada yang tergantung bang, ada yang 50.000 per bulan, 100.000 per bulan. Jadi dia ada aman nggak amannya sih. Biasanya tuh yang mahal tuh aman. Keamanannya terjamin lah ya? Iya, terjamin. Nah itu ada yang penyalur aplikasinya apa gimana bang? Kalau itu dia nggak ngerti bang maksud nyalur. Jadi kita yang misalnya udah transfer ke orang ini, udah kita dimasukin grup, dijadiin satu, udah jadi ntar ada adminnya tuh kayak nge-share aplikasinya, terus dikasih tau cara-caranya. Nah kalau caranya gitu
Menurut lu gampang apa susah sih bang kalau buat jadi gitu? Kalau buat awal-awal sih mungkin lumayan susah sih bang ya, soalnya kan sekarang beda nih main dulu tuh tampilan tuh nggak begini bang. Kalau gua lanjutin ya. Oke bang, gue pengen tahu nih sekalian ya. Kalian pengen tahu Hmm. gimana sih cara kerja GPS gitu ya? Iya, boleh. Oke bang. Mana? Kita play udah titik itu ada di resto di atas sekarang. Oh. 2023 terdapat Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Komunikasi dan Bahasa, dan Teknik Informatika. Apa aja sih keuntungan kuliah di BSI? Biaya terjangkau, proses pendaftaran cepat, kampus mudah terjangkau, ada kelas karyawan, dan ada reguler malam. Wah, aku sudah memutuskan kuliah BSI aja. Sampah plastik menjadi salah satu sampah terbanyak menurut World Population Review yang sulit terurai. Banyaknya masyarakat yang membuang sampah sembarangan ke laut, membuat habitat laut rusak dan air laut tercemar. Dan juga menyebabkan makhluk hidup di dalamnya terluka. Maka dari itu, berhenti membuang sampah ke laut dan lindungilah habitat serta makhluk hidup di dalamnya. Kita hidup di bumi yang sangat indah. Tetapi setiap tahun sampah yang dihasilkan oleh manusia semakin bertambah dan pada akhirnya berakhir di laut. Kebanyakan sampah yang terbawa sampai laut adalah sampah plastik. Plastik adalah sampah yang sangat susah terurai. Butuh waktu yang sangat lama, bahkan sampai ratusan tahun untuk sebuah sampah plastik bisa terurai. Sayangnya, kehidupan bawah laut menjadi korban atas kecanduannya manusia pada plastik. Diperkirakan pada tahun 2050 akan ada lebih banyak sampah plastik di lautan dibandingkan dengan ikan. Ini bukan dunia yang harus kita tinggalkan untuk generasi berikutnya. Refuse, reduce, and reuse plastic. Setelah berbincang-bincang, Penyok pun menunjukkan bagaimana cara kerja aplikasi Fake GPS. Jadi gini doang nih bang. Ini kan titik. Nah, titik kita sekarang ada di sini nih. Ya. Iya. Jadi kalau sekarang tuh gini dong bang. Nih kita play. Iya. Sini. Kita play udah titik itu ada di resto di atas sekarang. Oh. Iya. Jadi nih semisal kita nyalain, udah kita tinggal nunggu doang. Berarti kita lagi ada di resto Lagi ya? ada di resto. Nah, Kitanya di sini, iya. Oh gitu ya. Nah kalau sekarang tuh gini tuh masuknya ghost bang. Ghost tuh kayak cuman bayangan kita doang. Kalau dulu tuh nggak kayak gini. Dulu tuh titik asli kita benar-benar ada di resto. Di resto. Di resto. Kalau sekarang nih, misalnya kita nanti dapat orderan nih di sini nih. Iya. Titik kita balik lagi di sana. Di sini. Di sini, iya. Titik kita balik lagi di sini. Jadi begitu dapat orderan, titik kita balik lagi di sini. Oh gitu ya bang ya. Kayak gitu lebih aman lah, nggak ada detect sistem. Kalau yang nancep gitu kan, yang titik kita nancep di situ kan, otomatis bisa gampang kedetect lah. Ini kok driver kok diem doang di sini, ya nggak gerak-gerak gitu. Kalau ini kan begitu nanti kita dapat orderan nih, udah titik asli kita balik lagi di sini. Oh berarti banyak banget perubahan ya bang ya? Banyak banget perubahan. Dulu tuh nggak kayak gini bang. Iya, dulu tuh nancep sebutannya ya? Sebutannya nancep dulu. Di dalam tongkrong itu. Cuman Penyok juga mengatakan kalau banyak yang curiga padanya saat mendapatkan orderan. itu ya dapat ya teks bilas gitulah. Nah, kalau misalkan di tongkrongan lo atau di tongkrongan lain banyak nggak sih bang kayak sebutan fly audio dulu gitu? Nggak ada sih bang sebutan, soalnya kan kita kan nggak terang-terangan juga bang. Iya, jadi kita ya diem-diem aja gitu dari
suka nih, misalnya kita dari warung nih, Iya. begitu kita mau ke resto aja banyak ojol-ojol di pinggir jalan tuh yang ngeliatin tuh banyak bang. Itu Banyak. nggak suka dia, Oh. kayak karena kita nuyul. Nah, seharusnya di tempat yang terdekat yang dapat ya bang Iya, ya. harus tuh dia. Dia ya. Iya, harusnya dia tuh yang dapet tuh yang nungguin. Nah mungkin karena kita ngelempar dari jauh nih, Oh, iya. gitu kita ya itu Oh. dia nggak senang juga. Bang. Nah, cuman Penyok pun mengatakan pengalamannya sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi fake GPS. ojol kayak gini Hah? dari kapan tuh bang? Kalau boleh tahu. Dari mulai lu sebelum pakai fake GPS sampai yang sesudah fake GPS. Pokoknya 2020 sebelum covid itu, kayak 2020 awal deh bang. 2019 akhir lah. 2019 akhir ya. 2019 akhir itu gue masih nggak pakai fake GPS, masih ya satu dodoran lah gitu, masih bawa Masih murni punya ya. orang. Iya. Nah, sampai 2020 tahu nih ada kenalan juga sih, Kenalan. kenalan terus ngeliat di online. Oh, ini kayak bagus nih. Bagus Bener, ya. ternyata peningkatannya juga ada bang. ada. Sehari setelah masang itu aja 8 orderan, 12 orderan yang biasa 1, 2. Nah, Iya itu gitu. paling banyak sampai berapa orderan bang? Paling banyak paling 19 sama 20. Tergantung sih bang. 20 orderan tuh menurut gue ya udah baik banget. Iya. Kalau gue kan nggak Nggak ke tempatnya langsung lah ya. nggak Hmm. gitulah, bukan nggak butuh-butuh amat, kayak cuman buat ngerokok doang. Bisa. Apalagi lu kagak make apa sih namanya? Kami pun menanyakan konsekuensi yang dialami dari pengguna fake GPS. Cuman kalau misalkan dari mitra itu bisa kedetek nggak sih bang? Kalau Bisa mitra? bang, Ah. dibilang kedetek mah temen gue banyak yang 3-4 kali tuh udah putus mitra tuh ada. Oh, kenapa putus mitra? Iya, putus mitra ada. Cuman kalau misalkan kayak sekali pakai kedetek 2 kali itu masih bisa dinego nggak sih? Jadi kalau di yang gue pakai nih bang, jadi tuh dia ada poinnya. Oh, poin ya. Iya, 150 tuh udah putus mitra. Kalau notif fake GPS atau tuyul itu, dia tuh poinnya 75. Itu 75. 75 sama suspend 3 hari. Iya. Jadi selama 3 hari ini nih udah suspend nih, jadi dia bisa kebuka lagi ntar. Oh, kayak di Bennett Kayak di lah ya. Bennett, iya, cuma 3 hari. Udah setelah itu bisa dipakai lagi. Nah itu tergantung tuh, udah poin 75, otomatis kan kalau kena lagi kan bisa putus mitra. Iya. Nah ini bebas dah tuh, orang mau tetap make fake-nya apa enggak. Oh, ya. Cuman biasanya pak ada make ya. Ada yang make, iya Iya. tinggal perbaiki cara main aja. Ya. Cuman ya itu ya kelebihannya kita di sini. Iya. Cuman titik kita di Titik kita ada resto. di resto. Iya. Cuman kalau kelemahannya gimana tuh bang? Kalau misalkan Kalau kelemahan sih kayaknya sih nggak ada. Ya kelemahannya mungkin kalau bisa kedetek bisa putus mitra doang, itu doang Mitra ya. ya. Kalau dibilang dari kekurangan atau kelemahan sih nggak ada bang, soalnya ini ngebantu banget gitu, Iya sih benar sih. ngebantu banget. Apalagi yang pas waktu covid tuh ya. Iya, itu kan susah-susahnya. bener-bener dari rumah kan bisa keluar Iya. di kita. Walaupun peraturan dan sanksi telah diberlakukan oleh perusahaan untuk pengguna fake GPS, oknum-oknum tersebut tetap saja berlaku curang untuk mendapatkan orderan yang lebih mudah. Driver lain berharap perusahaan dapat memperkuat dan memperbarui sistem aplikasi. Solusi mas tentang ojol negel itu gimana? Ya solusi bagi saya sih agar lebih diperketat lagi sistemnya adalah perusahaan, agar tidak terjadi lagi yang memakai kayak itu noyol gitulah pokoknya lah. Kalau untuk solusi mas ya dari pihak perusahaan juga harus diperketat lagi sih mas, dari segi keamanannya, dan kalau bisa dari sistem bisa mendeteksi mas dari aplikasi ketiganya, kayak dari aplikasi yang udah di luar perusahaan tuh bisa kedetek gitu. Terus kalau bisa juga ya dari pihak ojolnya juga sih mas, supaya untuk udahlah kita murni aja, yang namanya juga nyari duit buat keluarga ya mas ya. Terlepas dari penggunaan aplikasi fake GPS oleh beberapa oknum ojek online, tentunya masih banyak ojek online yang berlaku jujur
untuk mendapatkan orderan. Masih banyak ojek online yang bekerja keras dengan berkeliling dan menunggu di tempat-tempat yang memang berpotensi untuk mendapatkan orderan. Perusahaan ojek online tentunya harus mengapresiasi kerja keras para drivernya dengan cara mewujudkan apresiasinya, yaitu memperkuat dan memperbarui sistem aplikasinya agar tidak ada lagi kecurangan dan tidak ada lagi yang dirugikan yang dialami oleh driver-driver yang berlaku jujur. Bagaimana? Merugikan bukan? Oleh karena itu, oknum-oknum seperti ini harus segera diberantas agar tidak ada lagi kecurangan dan tidak ada lagi yang dirugikan. Saya Fatih Umar dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kita hidup di bumi yang sangat indah. Tetapi setiap tahun sampah yang dihasilkan oleh manusia semakin bertambah dan pada akhirnya berakhir di laut. Kebanyakan sampah yang terbawa sampai laut adalah sampah plastik. Plastik adalah sampah yang sangat susah terurai. Butuh waktu yang sangat lama, bahkan sampai ratusan tahun untuk sebuah sampah plastik bisa terurai. Sayangnya, kehidupan bawah laut menjadi korban atas kecanduannya manusia pada plastik. Diperkirakan pada tahun 2050 akan ada lebih banyak sampah plastik di lautan dibandingkan dengan ikan. Ini bukan dunia yang harus kita tinggalkan untuk generasi berikutnya. Refuse, reduce, and reuse plastic. Tahukah kamu, rokok menjadi salah satu penyebab kematian terbesar yang ada di dunia? Lebih dari 3 juta manusia meninggal setiap tahunnya. Bagi beberapa orang, rokok adalah menjadi kebiasaan keren bagi mereka. Padahal rokok itu sendiri menyebabkan gangguan hati, gangguan otak, gangguan lambung, pengeroposan tulang, dan kanker. Maka dari itu berhentilah merokok dan menerapkan pola kehidupan sehat. Sekian dan terima kasih. Hai, namaku Bumi. Sedang diserang bahaya sekarang, bernama perubahan iklim. Butuhkan bantuanmu. Langkah pertama, kamu bisa memisahkan sampah yang dapat didaur ulang. Dan kemudian kamu bisa olah kembali menjadi yang berguna. Nah, kalau masih ada yang bagus, jangan lupa dipakai lagi ya. Jangan langsung dibuang. Ayo hemat energi dan matikan semua saluran jika sudah tidak terpakai ya. Nah, ayo kita sayangi bumi mulai sekarang. Terima kasih sudah menjagaku.